Videografer belum tentu bisa jadi sinematografer. Kalau sinematografer sudah pasti sebelum-sebelumnya sudah pernah jadi videografer. Cukup sering nonton film di bioskop atau di situs-situs ilegal. Yang terjadi udah berdasarkan followernya banyak pasti diajak main. Dan itu yang terjadi sekarang? Untuk itu yang terjadi saat ini. Oke, berarti nah, kita katakanlah follower Instagramnya berapa juta, pas langsung diajak. Anya Nadine lagi hidupnya pasti masuk di semua film, Mas. Gitu loh. Iya. Nah, akhirnya film itu bioskop ini yang punya kan orang India juga, Mas. Oke. Nah, sedangkan kalau yang punya bioskop mainin filmnya pasti jaraknya panjang di situ. Kalau yang lokal nayangin di situ, kalau orangnya nggak suka ya di-cut. Oke. Ya, mafia film itu banyak ya. Hai teman-teman, Jawabos Radar Madiun, ketemu lagi di Obrol dan masih bersama Tori Andromeda di sini. Untuk hari ini ya, senang banget kita bisa kembali lagi hadir di konten Obrol untuk membahas satu hal yang menarik sekali untuk hari ini. Karena kita akan ngobrol-ngobrol bersama dengan salah satu yang filmmaker lah ya, bisa dibilang gitu, filmmaker. Beliau ini editor iya, director iya, videografer iya, ya mungkin apalagi nanti kita akan tanya-tanya lagi ya, karena banyak banget. Langsung aja, Mas Novan Arendra. Apa kabar Mas Novan? Alhamdulillah baik, Mas. Alhamdulillah ya. Jadi sedikit cerita ya teman-teman. Saya tuh dulu sempat ada kerjasama juga sama Mas Novan ini. Ya ada lah ya. Waktu itu bikin satu video profil pariwisata ya, luar biasa banget. 2000 berapa ya Mas itu ya? Pandemi ya, benar ya? 2020 ya. Sempat ya bikin video-video pariwisata gitu untuk Madiun. Dan di belakang saya, nah ini merupakan cuplikan dari salah satu film karyanya Mas Novan. Saya manggilnya Mas Novan aja ya. Ada yang manggil Mas Novan, ada yang manggil Mas Rendra. Mas Novan ya, judulnya Iblis dalam Kandungan ya. Ini Mas Novan bertindak sebagai apa nih Mas? Sinematografernya ya. Nah nanti kita akan coba kulik ya lebih mendalam lagi. Apalagi masalah film ini memang, film tuh kan kayaknya satu hal yang cukup kompleks lah Mas ya. Butuh banyak orang, butuh banyak peran, butuh proses yang cukup panjang sepertinya ya. Karena saya sebagai orang yang awam untuk film, ya selain cuma nonton film doang nih, kan saya nggak tahu nih produksi sebuah film itu seperti apa. Nanti kita akan tanya-tanya. Sekaligus ternyata Mas Novan ini juga menginisiasi salah satu event ya yang sebentar lagi akan digelar. Namanya adalah Madiun Festival Film. Jadi langsung aja kita mau ngobrol-ngobrol sama Mas Novan. Mungkin perkenalan dulu kali ya. Siapa sih Mas Novan Arendra itu? Halo, saya Novan Arendra. Saya sinematografer. Basically kegiatan saya itu lebih di departemen kamera. Oke. Khususnya di belakang layar ya, baik itu iklan, video corporate ataupun film. Tapi untuk saat ini yang lebih sering saya kerjakan itu film. Oh, film. Film. Kalau selain film, apa aja Mas yang dulu sempat dikerjain? Mungkin selain profile kemarin ya, pariwisata gitu. Kayak misalnya iklan atau video klip mungkin? Kalau video klip udah nggak pernah ya. Terakhir itu 2014. Itu punyanya Andin. Oh iya? Iya. Wah, gokil. Terus kalau sekarang series, lagi era-eranya series yang tayang di platform digital seperti Maxstream atau WeTV gitu. Netflix gitu-gitu juga ya. Oke. Berarti memang Mas Novan ini lebih fokusnya ke sinematografi atau kamera, di balik kamera ya? Iya, betul. Nah, ini mungkin edukasi dulu nih ya teman-teman. Karena ada beberapa orang yang masih belum tahu nih, apa sih itu sinematografer? Bedanya sama videografer apa? Bedanya sama penulis skenario apa? Bla bla bla. Coba kasih edukasi dulu nih Mas. Jadi gini ya, kalau videografer itu sama seperti kameramen, videografer, tapi dia hanya sebatas membuat
video, dia belum pernah membuat film. Nah, jadi kalau istilah lainnya campers nggak sih? campers, Kamera person lah ya. kamera person. Nah, cuma dia itu berkecimpungan membuat ya video jurnalis atau video-video biasa, Ya. tapi menggunakan video ya, dalam arti belum pernah membuat film panjang gitu. Oke. Nah, kalau sudah beberapa kali membuat film panjang itu bisa disebut sinematografer gitu. Jadi ada bedanya. Videografer belum tentu bisa jadi sinematografer. Kalau sinematografer sudah pasti sebelum-sebelumnya sudah pernah jadi videografer. Karena kalau sinematografer pasti dia pernah menggarap sebuah film dengan durasi panjang. Panjang ya, betul. Kalau videografer ya ini teman saya juga videografer Nah, ini juga, juga. ya kan? Iya. Berarti emang posisinya bedanya itu teman-teman ya. Terus campers sama ya, berarti sama kayak videografer. Sama. Nah, terus ngomongin film nih Mas. Ini kan kalau ngomongin film kan ya kalau kita sebagai penikmat film ya, orang yang cukup sering nonton film di bioskop atau di situs-situs ilegal. Yang download gratisan ya. Ya kita hanya bisa menikmati hasil karya film itu. Iya. Menikmati jalan ceritanya, menikmati visualnya, menikmati suaranya dan lain-lain. Sebenarnya sekompleks apa sih Mas ketika seseorang ini pengen bikin sebuah karya film dengan durasi panjang seperti di bioskop seperti itu. Serumit apa dan sekompleks apa sebenarnya sebuah film itu? Jadi gini, yang membedakan di film itu, kita itu melibatkan beberapa orang dan banyak beberapa divisi. Okay. Ada divisi penyutradaraan, divisi art departemen, make up, terus wardrobe, soundman. Nah, dari semua divisi itu digabungin jadi satu. Nah, baru kita kerja bareng ini kan sangat rumit nih. Terkadang egonya itu kan pengen nonjol masing-masing. Gimana kita caranya sebuah produksi ini di bawah satu bendera, di bawah pimpinannya sutradara. Nah, makanya kalau sudah menyampai tahap itu, kerumit-kerumitan itulah yang kita yang biasa terjadi di lokasi film itu, Mas. Jadi menurut saya film itu adalah seni yang paling komplit dari sejenis seni apapun. Musiknya ada, visualnya pasti dong. Pasti, teaternya ada, tarinya mungkin ada juga ya. Ada. Seperti filmnya Mas Garin itu kan idealis tari semua tuh ya. Itu kan ada juga ada. Jadi film itu ada yang film itu kebagi jadi beberapa ya. Dokumenter itu juga film, terus dokudrama itu film. Teater itu film. Nah, film itu kebagi jadi dua golongan yang besar. Satu film linear sama film komersil atau non linear. Nah, kalau non linear itu film-film yang komersil yang biasa kita tonton. Kalau film-film yang non linear itu seperti filmnya Mas Garin yang harus penontonnya dituntut untuk mikir apa sih film itu non linear. Jadi film itu susah dicerna sama penonton. Nah, kalau yang saya terjunin ini linear, film-film komersil gitu. Ada berarti sebuah film atau karya sinema yang memang dia bermaksud untuk bikin bingung si penontonnya ini. Ada, itu sudah didesain dari awal. emang dia itu sukanya genrenya itu berawalnya dari film-film art atau non linear. Gitu ada filmmakernya sendiri. Gitu. Apalagi yang mungkin ya beberapa film-film kayak yang plot twist banget gitu ya, tidak terduga seperti itu atau bikin mikir, aduh ini maksudnya gimana sih? Itu mungkin salah satu idealisme sutradaranya juga atau mungkin apa ya Mas ya? Atau si penulis skenarionya? Semua itu dibawa komando dari director. Biasanya director itu pengen menyampaikan film ini aku bawa ke mana sih arahnya. Jadi director itu tugasnya sangat berat. Jadi dia bikin film juga memposisikan dia itu sebagai penonton, ya kan? Jadi dia nggak hanya sekedar film, terus nanti yang nonton nggak ada. Jadi dia itu mikirin
dari segi mata penonton, jadi filmnya bisa diterima. Wah, nah jadi director itu terkadang film ini mau dibikin gimana sih, twist-twistnya mau ditaruh di mana sih, mau jump cut-nya seperti gimana sih biar penontonnya enak, itu semua ada di wewenang director. Kalau saya sebagai sinematografer hanya membantu memvisualkan saja. Jadi sutradaranya dari skenario, sutradara dikembangin sutradara pengennya ini baru saya visualkan. Oh nanti lightingnya ini, tracknya ini gitu. Nah, aku juga penasaran juga. Katakanlah si sutradara ini emang tugasnya berat banget ya. Dia memang sebagai as a director dia harus mendirect kan semuanya betul, gitu. Semuanya. Apakah benar semuanya? Dalam arti gini, ketika sebuah film katakanlah ambil contoh misalnya film apa ya, Titanic gitu ya misalnya, James Cameron waktu itu sutradaranya. Apakah si James Cameron ini juga ikut campur terkait wardrobe, make up? Sangat. Sangat. Jadi setiap divisi itu akan ketika semua divisi kumpul sudah dikasih skenario, setiap divisi itu wajib mengasih visualnya masing-masing. Nah, semuanya itu diajukan ke director, nanti director mau pilih konsepnya. Oh, aku pengennya yang ini. Jadi semuanya divisi itu akan presentasi PPM-nya ke sutradara. Gitu. Jadi jangan salah, sutradara itu nggak hanya memimpin di lapangan aja. Sebelumnya terjadi skenario, sutradara itu sudah ikut. Sebelum terjadi penulisan, dia itu sudah ikut membantu. Iya. Berarti dia ikut serta juga dalam kepenulisan skenario juga. Sampai editing dia. Termasuk ide cerita mungkin? Belum tentu. Terkadang ide cerita itu, kalau saat ini ide cerita itu belum tentu dari sutradara ya. Soalnya gitu. Soalnya perkembangan sekarang itu film itu sekarang laris-larisnya itu kan mengambil dari Wattpad gitu ya. Ini bagus sudah ditarik, IP-nya dibeli, udah sutradaranya ini gitu. I see. Kayak mungkin bisa saya kasih contoh mungkin yang sudah terjadi KKN di Desa Penari. Betul. Itu ide ceritanya justru dari seorang netizen yang bikin tweet di Twitter kan. Akhirnya wah ini kayaknya dianggap film. Akhirnya IP-nya dibeli kan. Nah, mungkin nanti dengan anak-anak Madiun juga bisa nih, siapa yang bakat nulis novel ini bisa jadi kalau emang bagus bisa kebeli juga gitu. IP-nya udah copyright-nya terserah mau kontrak berapa tahun nanti terserah sama yang ide cerita itu. Nah, terus kalau ngomongin film yang profesional, yang film dengan skala besar yang sudah tayang di bioskop-bioskop besar seperti itu kalau ngomongin budgeting dan juga waktu, katakanlah dalam sebuah film tuh produksinya berapa lama dan budget, aku tuh sering banget mikir ya, pertanyaanku yang belum terjawab nih, Mas Novan kan juga sudah terjun dalam film-film besar gitu ya. Budgeting itu dari siapa, Mas? Itu bayarin banyak orang banget, bisa ratusan gitu. Betul. Jadi gini, budget itu terbentuknya budget itu dari skenario. Oke. Skenario semakin berat tuntutannya, semakin bagus, semakin value-nya semakin bagus, budgetnya semakin besar. Betul. Nah, tapi semua itu bisa dikecilin ketika misalnya ada produser yang sudah budgetin, aku hanya punya uang 5M. Tapi dari skenario ini dibacanya filmnya nggak bisa ini skenarionya ini filmnya 10M. Jadi mau nggak mau skenario ini nurutin budget. Udah M ya berarti? Iya, sudah M. Iya. Soalnya kan emang penulis saja sudah kelihatan honornya berapa. Iya sih. Sutradara berapa. Betul. Termasuk mungkin ketika butuh equipment yang banyak atau setting lokasi yang rumit. Misalnya kayak mungkin Titanic, bagaimana si film itu harus mempersiapkan tiruannya kapal Titanic itu udah berapa miliar. Apalagi Titanic ya, itu kan CGI semua. Jadi kan CGI. Syuting backgroundnya dihijauin semua, itu akan lebih susah kan daripada syuting yang pakai lokasi biasa. Lebih susah kalau pakai screen CGI itu ampun deh. Dua kali lipat ya kerjanya. Oke. Nah, menarik ketika kita ngomongin film yang tadi sudah sempat dibahas sama Mas Novan ya, terkait kompleksitas sebuah film, bagaimana sebuah film itu diproduksi dengan rentan waktu. Berapa lama Mas biasanya? Biasanya itu 1 tahun, 2 tahun? Kalau proses sampai editing sih bisa jadi, tapi kalau proses syutingnya hanya 1 bulan.
Oh gitu. Jadi ada syuting 1 bulan, terus post production ya mungkin range-nya waktunya itu 8 bulan, itu bisa jadi sudah jadi film. Dari situ baru diajukan ke lembaga sensor film. Tinggal nunggu jadwal tayangnya. Berarti untuk step by stepnya seperti itu ya. Iya. Maksudnya si lembaga sensor film ini juga mungkin akan ngelihat juga nih layak tayang nggak nih gitu. Kalau sudah syuting pasti layak tayang. Terkadang lembaga sensor film ini kan punya kriteria, nggak bisa harus kita syuting pakai kamera yang sekarang lagi hits mirrorless gitu kan nggak bisa. Harus punya standarnya. Kayak Netflix nggak mungkin syuting pakai kamera mirrorless, harus pakai Alexa atau Red gitu. Yang gede-gede gitu ya. Ada standarnya. Kalau mau masuk di OTT itu sudah punya standarnya masing-masing. Oke. Menarik sekali ya kalau kita ngomongin film tuh udah ribuan film yang sudah hadir dengan ribuan cerita, dengan banyak sekali prestasi-prestasi yang ditorehkan di sejarah perfilman Indonesia ataupun dunia. Nah, ini menarik juga bahwa pada akhirnya ada sebuah kesempatan ya buat teman-teman di Madiun untuk bisa bikin film sendiri. Nah, tadi mungkin dengerin Mas Novan ngejelasin terkait kompleksitas sebuah film, terus budgeting yang luar biasa, gede untuk film-film yang di bioskop ya. Jangan takut ya, karena ternyata Mas Novan ini ceritanya Mas Novan ini orang Madiun juga nih. Madiun ya? Benar, Madiun Kota. Madiun Kota. Dan nggak lupa sama Madiunnya yang sudah membesarkan Mas Novan sendiri, karena Mas Novan ini kan juga sempat ikut Mas Hanung juga nih, Mas Hanung Bramantio. Berapa tahun Mas ikut Mas Hanung? Itu awal-awal pertama kali masuk Jakarta, sekitar 4-5 tahun. Wow. Ikut produksinya, tapi divisi saya di kamera. Kalau Mas Hanung kan penyutradaraan. Tapi kan interaksinya intens juga ya. Nah, ceritanya Mas Novan ini juga sekali lagi nggak pengen lupa sama Madiun dan pengen membawa sesuatu lah di Madiun dari ilmu-ilmu yang udah didapat dari Jakarta, termasuk sama sutradara sebesar Mas Hanung Bramantio gitu. Dengan sebuah event, ini event ini nih. Madiun Festival Film. Bener, Madiun Festival Film. Apa itu Mas? Madiun Festival Film ini festival film untuk film lokal, khususnya untuk Madiun. Di luar Madiun juga bisa Mas, nggak harus dari Madiun. Jadi gini Mas. Karisidenan mungkin ya? Karisidenan, lebih tepatnya gini. Dari Magetan bisa, tapi krunya harus campur Madiun. Oh gitu? Iya, dari Nganjuk bisa, krunya harus campur Madiun. Karena apa? Mereka yang di luar kota Madiun atau kabupaten diharap bisa transfer knowledge-nya ke teman-teman Madiun ini gitu. Tapi tetap satu nama Festival Film Madiun. Jadi kita nggak mengotak-ngotakan, tapi intinya satu untuk Madiun gitu aja. Dan itu detailnya seperti apa, Mas Novan? Madiun Film Festival atau Festival Film Madiun? Madiun Film Festival. Madiun Film Festival. Film Festival. Madiun Festival Film. Madiun Festival Film. Madiun Festival Film. MFF. Madiun Festival. Itu secara detail gimana nih? Jadi sebuah challenge juga nih mungkin buat teman-teman di Madiun ya berarti ya. Harus ngapain nih mereka? Bikin film yang seperti apa? Jadi gini, kami membuka pintu lebar-lebar di acara event ini buat teman-teman. Diharapkan satu tertariknya untuk membuat film lokal ya kan. Tapi harus mengikuti stepnya Mas, harus mengikuti workshopnya. Karena workshop ini satu gratis. Salah satunya bisa berinteraksi sama filmmakernya langsung, ya kan. Saya pikir kalau teman-teman tertarik ikut, pasti wawasannya akan luas di dunia film. Untuk memulai untuk memulai karir di film itu sangat bagus. Nah, ini pun kan juga free. Jadi ada workshop. Anda suka yang gratisan kan? Nih dikasih gratisan. Ada workshop penyutradaraan, ada workshop penulisan skenario, workshop editing sama sinematografi. Gitu. Jadi itu rangkaian ya? Iya, rangkaiannya ini Mas. Nah, setelah mereka ngikuti workshop ya kan, terus kami kasih kesempatan 1 bulan untuk bikin film pendek durasinya 15 menit. Gitu. 1 bulan mulai tanggal berapa sampai tanggal berapa tuh? Setelah workshop.
berarti tanggal 28 setelah workshop mereka harus start dikumpulinnya di akhir September dan nanti Oke. akan dijuri di Oktober. Oke, berarti ini mau ceritanya mau ada workshop dulu nih ya? Ada workshop dulu. Ada workshop Iya. tanggal 27 sama 28 27 dan 28 Agustus ini Iya. ya. Itu di Bakorwil. di Bakorwil. Di Bakorwil. Di Bakorwil Madiun. Jadi buat teman-teman bisa langsung datang aja karena saya pikir workshop perfilman ini menjadi salah satu angin segar juga buat teman-teman yang ya mungkin sudah punya passion, sudah punya minat atau ya siapa tahu skill dan juga bakat perfilman yang sebenarnya ada tapi kurang diasah lagi nih. Nah, ini bisa kesempatannya ada di sini. kesempatannya ada di sini, jadi kayaknya nggak rugi banget, bahkan banyak ilmu ya otomatis Iya. ya Mas ya nanti yang bisa didapatin. Jadi nggak usah ragu-ragu untuk bisa ikut workshopnya nanti tanggal 28 Agustus 2022 di Bakor 2728. 2728 Siapa? Sabtu Minggu. Sabtu dan Minggu. Iya. Siapa yang mau dihadirkan di workshop itu? Salah satunya ada sutradara J. Sukmo, Oke. sama penulis Samsul Hadi, terus ada saya sendiri yang Oke. ngisi di sinematografi, terus ada kawan lagi editor, Mas Hendra atau Mas Irul nanti yang akan datang. Itu dari mana aja? Jakarta semua. Jakarta semua. Jakarta Gila. semua. Datengin narsum jauh-jauh dari Jakarta, gratis, workshop, dapat ilmu, ya, nggak perlu bayar. Kayaknya nggak ada alasan untuk nggak datang nih ya. Harus datang, harus datang. ya. Nah, itu untuk semuanya ya. Pelajar boleh. Pelajar boleh, umum boleh, bahkan ada yang bapak-bapak loh sudah WA ke admin. Saya sudah berkeluarga, apakah boleh saya ikut workshop? Boleh, boleh, boleh. Ini itu nggak beda-bedain. Yang Iya, penting iya, iya. tujuannya belajar. Iya, tujuannya belajar. Boleh. Oke. Kalau ngomongin niatan dulu nih, Mas Novan. Niatan dan juga tujuan. Iya. Kenapa sih Mas Novan? Ini mungkin beberapa orang kan bisa aja nganggapnya tuh Mas Novan tuh udah di Jakarta, udah ikut Mas Hanung, ngapain capek-capek balik Madiun untuk bikin kayak gini-gini. Iya. Kenapa nggak ikut Mas Hanung terus aja di Jakarta, mungkin bisa lebih berkembang, bla bla bla. Kenapa akhirnya bikin Madiun Festival Film ini? Sebenarnya bukan masalah balik ke Jakartanya ya. Saya tetap di Jakarta masih aktif sampai sekarang. Oke, cuma ini lagi pulang aja ya. Iya. Cuma saya pengen, tujuan saya, saya itu ingin menghidupkan industri kreatifnya di Madiun. Oke. Nah, ketika industri kreatif ini bermunculan sudah banyak, berarti peluang pekerjaan di sini akan banyak juga. Otomatis. Jadi ya? otomatis. Jadi kita ini seakan menciptakan lapangan kerja baru ya. Nah, nanti kan dan nggak menunggu kemungkinan kan mungkin banyak industri juga loh nanti ke depannya di Madiun. Iya. Nah, jadi ke depannya mungkin industri-industri itu bisa meng-hire teman-teman yang dari Madiun juga, nggak harus tenaga dari luar. Dan nggak lupa sama Madiun ya. Iya. Pastinya maksudnya dengan Mas Novani pada akhirnya punya niatan kayak gitu, otomatis mungkin pengen mengkurasi juga nggak? Salah satu niatannya mengkurasi siapa aja sih orang-orang, nama-nama yang minat untuk terjun ke dunia perfilman. Salah satunya itu saya pengen tahu teman-teman, saya lihat kan banyak nih ya di sosial media yang sudah bikin sudah bagus. Salah satunya itu pengen saya petak-petakin. Misalnya ada si A ini bakatnya itu nulis. Nah, bakatnya nulis kalau datang di workshop ini mungkin bisa jadi saya kasih link ke pengisi workshopnya kan, atau enggak menjadi asistennya dulu lah. Gimana caranya dia bisa jadi penulis seperti dia aja nantinya. Gitu. Mungkin salah satunya bisa saya bangunin link itu. Atau enggak ada yang sudah nulis novel tapi belum tahu, bingung caranya gimana masuk menjadi penulisan skenario dan menuju ke komersil ya. Acara ini menurutku yang pasnya itu. Iya. Lebih diarahkan. Iya, biar ketemu sama pelakunya, industrinya. Karena saya pikir gini, beberapa orang tuh udah mulai kreatif bikin sesuatu. Contohnya semisal ada beberapa orang yang bisa ngevideoin, bisa nulis mungkin, tapi dia mungkin masih bingung bagaimana tulisan saya ini aplikasikan ke dalam sebuah film atau menjadi skenario sebuah film satu, atau mungkin kemampuanku yang mungkin masih
apa adanya ini untuk ngerekam video ini diarahkan untuk menjadi videografer atau sinematografer yang Nah, salah satunya di sini tempatnya itu, Mas. Nah, itu nanti akan kita pandu, kita kasih teori juga, kita kasih praktek juga. Kenapa sih kamu ambil gambar itu seperti ini? Alasannya apa? Feedbacknya apa yang buat penonton? Mungkin teman-teman kan sekedar ngambil aja. Iya. Tapi kan nggak tahu shot-shot ini apa ya? Iya. Ini efeknya apa ya ke penonton Iya, ini? iya, Gitu. Kan ada kalau di film itu kan ada point of view sama misalnya gini, ada kamera handheld sama kamera statis. Handheld itu sama aja mempengaruhi bahwasanya penonton itu akan masuk di film itu kalau kita pakai treatmentnya handheld. Oke. Ya, kalau nah ini mungkin dijelasin dikit kali ya Mas ya. Ini istilahnya udah mulai aneh-aneh nih. Iya. Apa itu handheld? Handheld itu ya pergerakan kamera yang kita panggung gini, kita ikutin pemainnya. Oh ya, biasanya dari belakang gitu. Iya, kita ikutin handheld. Ini kan objeknya kan seperti membawa naluri penonton itu seakan-akan ikut ke media itu. Iya, ikut sama si pemainnya ini. Iya, betul. Ketika gitu. misalnya dia turun tangga, Nah, kita ngikut. Nah, jadi kan membawa aura si penonton masuk ke film itu. Betul. Itu yang handheld. Terus iya benar. Iya, yang handheld. Handheld terus apalagi tadi? Kalau yang kamera statis seperti ini berarti penonton nggak akan mengikuti kita kan, nggak akan penonton hanya di luar film itu. Iya. Banyak yang ini Mas, visual sinematografi yang harus di-share ke teman-teman. Oke. Nah, mungkin istilah-istilah kayak gitu mungkin teman-teman pasti baru dengar juga kan. Karena beberapa saya melihat ada beberapa karya-karya anak-anak Madiun, teman-teman di Madiun ini juga ada sebenarnya. Bagus dan bagus. Nah, itu aku juga mau tanya juga nih Mas. Ada beberapa yang aku lihat, ada beberapa film-film pendek mungkin ya di Madiun dengan durasi ada yang 15 menit, ada yang 7 menit, bahkan ada yang 1 menit dengan jalan cerita yang singkat kayak gitu-gitu. Mungkin kalau Mas Novan ngelihat beberapa kali di sosial media karya-karya teman-teman saya ngomong Madiun aja ya. Seperti apa, Mas? Sudah layakkah mereka untuk upgrade ke profesional, ke sinematografi yang dengan durasi yang lebih panjang atau gimana? Menurut Mas Novan? Menurut saya harusnya sudah upgrade sih Mas. Iya, saya beberapa kali lihat di YouTube ada yang bikin klip dari siapa ya? Saya lupa. Yakub atau siapa penulis itu? Dia bikin video klip dari novel, diaplikasikan ke klip. Nah itu kan sudah berupaya masuk kan dari penulisan divisualkan, ya kan. Mungkin saya lihat ya pasti ada yang kurang. Nah, gimana kurangannya ini kan harus digali tuh Mas. Harus dilengkapin karena bahasa novel sama bahasa skenario itu sangat beda dan itu berlawanan arah. Gitu. Berarti memang beda ya? Beda. Penulis novel belum tentu bisa nulis skenario. Itu sudah pasti. Nah, berarti emang skillnya harus ditambah ya, maksudnya. Dan dia juga harus membedakan kapan harus menulis novel, kapan harus menulis skenario. Jangan yang menulis novel aplikasikan ke dalam penulisan skenario, kurang lebih seperti itu. Bisa jadi untuk saat ini kebanyakan penulis penulis novel itu beralih ke penulisan skenario, sudah mempelajari plot twist kayak gitu. Kalau di novel itu kan semacam kayak sketsa saja kan sebenarnya Mas. Makanya terkadang film ini lebih bagus filmnya daripada novelnya. Film ini lebih bagus novelnya daripada filmnya. Itu ya harus, itu ada argumen yang panjang di dalam itu. Gitu. Dan balik lagi kayaknya itu balik lagi ke taste juga nggak sih? Iya, betul. Kan? Maksudnya sebuah film bisa dianggap baik atau jelek ya, itu kayaknya juga taste orang masing-masing gitu ya. Tapi kalau pertanyaannya gini Mas, menurut Mas Novan, film yang bagus seperti apa? Film yang jelek seperti apa? Ini versi Mas Novan. Karena ya kalau kita ngomongin sebuah film bagus atau enggak, saya sebagai orang awam nih, ya mungkin saya dan teman-teman mungkin beda. Buat saya nih, katakanlah misalnya nih kemarin
viral banget Pengabdi Setan nih. Pengabdi Wah, Setan. buat saya ngasih rate 8,5 atau 8. Orang lain, waduh enggak, ini 6. Ada yang bilang, wah ini 9. Nah, sebenarnya menurut Mas Novan yang udah berkecimpung di film juga nih akhirnya, yang udah sempat ikut Mas Hanung ya, kan otomatis penilaiannya beda. Apa yang membuat sebuah film ini bagus, ini hancur banget nih? Kita lihat, kalau saya ya Mas, melihat sebuah film bagus itu tidak semata-mata dari sebuah filmnya. Oke. Tidak, film itu bagus bukan berarti keseluruhannya saya nilainya itu bagus. Karena kembali lagi di balik siapa orang-orang yang mengerjakan film tersebut. Oke. Jadi tolak ukurnya untuk menilai bagus, saya lihat selalu di kredit titelnya. Oh, siapa sih yang ngerjain? Ya, kalau yang ngerjainnya, karena kalau posisi saya menilai film bagus, sebenarnya saya masih belum bisa layak Mas, karena di atas saya itu Mas sudah lebih jago lagi lah. Katakanlah saya ini kalau menilai film bagus ya nggak begitu berani, karena di Indonesia film bagus itu berdasarkan penonton Mas. Iya. Nah itu loh Mas, repotnya di Indonesia. Penonton Indonesia kan sukanya Tembus 2 juta penonton. Nah gitu loh. Katakanlah film Ngeri-Ngeri Sedap, penontonnya 2,5 juta. Menurutku itu lebih bagus dari film KKN. Kalau dari segi saya lo ya, dari saya lo ya. KKN kemarin aku lihat rekornya 9,2 juta. Nah, tapi value-nya film itu sebenarnya nggak besar gitu loh. Film itu besar karena kan sekarang itu nggak fair loh Mas. Karena apa? Sebuah film udah dinilai dari follower pemain. Itu udah nggak fair karena sangat berpengaruh kan. Kalau menilai film ya kita nggak usah pilih-pilih film itu pemainnya siapa, nggak milih followernya. Iya, betul. Sekarang itu PH-PH besar memilih film, milih pemain itu berdasarkan yang terjadi udah berdasarkan followernya banyak pasti diajak main. Dan itu yang terjadi sekarang. Untuk itu yang terjadi saat ini. Oke, berarti Nah, kita kan katakanlah follower Instagramnya berapa juta, terus langsung Anya diajak. Gelnadin lagi hidupnya pasti masuk di semua film Mas. Gitu loh. Iya. Nah akhirnya film itu menurutku bagus dari sisi yang mana. Nah kalau menurutku ya bagus ya, kembali lagi kalau bagus ya filmnya Mas Iva Ivansa itu bagus-bagus. Anak-anak Jogja yang Sang Penari itu bagus, ideal, Indonesia banget, kultur banget. Terus Daun di Atas Bantal itu bagus. Iya. Nah, kalau film-film yang sekarang sudah mengejarnya sudah matematika semua Mas. Iya, mengejarnya lebih ke kuantitas ya. Iya. Bukan kualitas, tapi maksudnya saya sendiri mungkin sedikit merasa bahwa ini kayaknya ngejar penonton semua. Iya, gitu. Tembus 4 juta penonton, 4 juta, 5 juta Nah. penonton. Nah, bagusnya tuh dari mana gitu loh. Karena semua ini bisa jadi film-film itu kita nggak tahu ya di baliknya penonton itu apakah produser besar itu ngebom atau enggak dia beli tiket sendiri bayar orang untuk beli tiket sendiri. Saya nggak tahu loh. Iya, kan. Ini karena mafia film banyak loh sekarang. Iya. Mafia film juga banyak gitu loh. ya, Iya. banyak ya. Ketika film kita bagus terus lawannya apa? Bioskop ini yang punya kan orang India juga Mas. Oke. Nah, sedangkan kalau yang punya bioskop mainin filmnya pasti jaraknya panjang di situ. Kalau yang lokal nayangin di situ, kalau orangnya nggak suka ya di-cut. Oke. Ya, mafia film itu banyak. Ya, yang real film bagus menurutku ya seperti film apa Mas? City. Pernah lihat nggak yang menang di luar negeri? Filmnya anak Jogja. Oh, aku belum lihat. City itu bagus. Terus Film-film yang underrated malahan ya. iya, Lebih apa ya? Lebih kritis yang lebih. terus yang Juni, tahu nggak film Juni? Juni belum. Itu bagus Oke, nanti gitu. aku akan tonton langsung deh. Terus Tapi memang ada beberapa film yang mungkin tadi ada ya kalau ngomongin sedikit seuzonnya jangan-jangan ini sekian juta ini dibeli sama mafia film. Iya. Walaupun mungkin ada film yang tembus sekian juta itu emang bagus beneran ya. Bagus, memang ada bagus. beberapa ya.
Nah, terakhir deh Mas Novan, ini kan karena mau ada Madiun Film Festival Film, Madiun Festival Film, mungkin kasih ini dong, terakhir kasih ajakan juga buat teman-teman yang lagi nonton kita terkait event ini yang digelar mulai kapan sampai kapan, dan juga kasih mungkin harapan terkait industri film Indonesia atau skena film di Madiun mungkin ke depan seperti apa nih Mas gambarannya? Halo teman-teman, udah saatnya sekarang untuk mempublikasikan film lokal sendiri. Jangan takut untuk berkarya, jangan malu untuk salah. Yang penting kita berkarya dulu, kita bikin dulu film lokal. Oke. Ya kan? Yang penting kita daerah kita angkat dulu gimana caranya untuk menaikkan potensi daerah lokal sendiri. Acaranya nanti di tanggal 27 dan 28 di bulan Agustus bulan ini. Oke. Terus itu nanti finalnya, penilaiannya kapan? Penilaiannya di bulan Oktober. Ya, yang rencananya nanti akan ditayangkan di CGV. CGV. Dan bocoran tapi jangan sebut nama, akan ada bintang tamu spesial dan besar sekali ini sosoknya. Mau didatengin ke Madiun. Wah. Oke, Masnya ikutan juga ya, Masnya ikutan ya. Ikutan workshop aja. Boleh. Oh, terakhir harapan nih Mas untuk industri film Indonesia, mungkin kedepannya melihat wajah perfilman Indonesia sekarang seperti apa dan harapannya seperti apa? Harapan ke depan semoga dari rekan-rekan Madiun khususnya bermunculan filmmaker, sinias-sinias muda yang berbakat, yang berani bertarung di kancah nasional dan membawa nama baik kota Madiun. Oke, itu ya. Yang penting tunjukkan bahwa lokal lebih vokal. Iya, lokal lebih vokal. Itu oke, tagline-nya oke tuh. Lokal lebih vokal. Lokal lebih vokal. Tagline yang bagus soalnya. Lokal lebih vokal karena ada beberapa mungkin hidden gem yang belum terlihat. Kayaknya kalau pengen dilihat ya harus ditunjukin di salah satunya di Madiun Festival Film ini. Terima kasih Mas Novan, luar biasa sekali bisa ngobrol-ngobrol habis-habisan tentang film ya, all about film, movie, sinema, dan sekali lagi ini mungkin salah satu kesempatan juga buat teman-teman bisa mengikuti Madiun Festival Film yang diadakan nanti di selama bulan September ya. Itu mungkin teman-teman bisa langsung aja bikin filmnya. Tapi sebelumnya 27 dan 28 Agustus jangan lupa untuk ikuti workshopnya karena gratis. Pastinya banyak sekali edukasi dan juga informasi yang bisa memberikan banyak referensi baru, memberikan informasi baru, memberikan ilmu baru pastinya. Kapan lagi kita bisa dapat ilmu dan free ya, gratis, apalagi narasumbernya juga didatengin langsung dari Jakarta yang pastinya pengalamannya juga luar biasa dan punya kapasitas yang mumpuni banget dan patut banget untuk disimak lah. Ajakin teman-teman semuanya, perlu register dulu atau gimana? Perlu register. Perlu register dulu. Ada linknya di Instagramnya. Instagramnya apa? Madiun Festival Film. Madiun Festival Film. Langsung aja dicek di situ ya. Oke, terima kasih banyak sekali lagi Mas Novan sudah mau kita ajak ngobrol banyak hal terkait film ya. Semoga perfilman Indonesia semakin maju ke depannya dan semoga Madiun Festival Film ini juga bisa memberikan dampak positif sekali untuk teman-teman di Madiun ya. Dan bisa diterima buat teman-teman Madiun dan sekitarnya. Betul sekali dan tentunya bisa diterima ya. Dan pastinya masih banyak sekali bintang tamu dan juga narasumber yang pastinya bisa memberikan banyak hal positif, inspirasi baru juga buat teman-teman Jawa Pos Radar Madiun. Jadi jangan lupa untuk like, comment, subscribe YouTube channel kita di Radar Madiun TV karena obrol-obrol masih akan tayang terus dengan bintang tamu dan juga narasumber-narasumber lain yang lebih kece, lebih inspiratif lagi ya. Dan akhirnya saya Toran Turmida dan Mas Novan Arendra mau pamitan dulu untuk obrol-obrol episode kali ini. Sampai ketemu lagi di obrol-obrol episode berikutnya. Bye.